Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, marilah terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Niatkan pula pahalanya untuk disampaikan kepada pengarang buku Jembatan ke Surga ini, yaitu Syekh Ashari dan Syekh Haji Jalaluddin, yang ditulis dalam bahasa Melayu bertuliskan Arab. Kemudian kita kirimkan pula kepada guru-guru penulis atau penterjemah, yaitu Haji Ahmad Haji Abdul Rahman di Pontianak, di mana buku ini disalin ulang dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman. Kita niatkan pula pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai bab 1 berjudul Mengenal Allah dalam Syahadat, dan kita akan mendengarkan dialog atau tanya jawab mengenal Allah dalam Syahadat. Pertanyaannya, siapakah yang menjadikan alam ini? Jawabannya, Allah yang menjadikannya. Siapakah yang dinamakan Allah itu? Yang dinamakan Allah itu ialah zat yang wajibal wujud. Apakah yang dikatakan zat yang wajibal wujud itu? Ialah zat yang wajib ada, yang tiada seumpama dan tiada sekutu. Apakah yang dinamakan alam itu? Yang dinamakan alam itu ialah wujud ghairullah, yang lain daripada Allah. Apakah gunanya Allah menjadikan alam ini? Gunanya atau hikmahnya sangat banyak. Bumi umpamanya untuk berkebun, air untuk mencuci najis manusia, atau untuk menyembah kepada. Disuruhkah mengenal dan menyembah Allah? Ya, bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tiada dijadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah mereka. Sahkah kita menyembah dengan tiada mengenal yang disembah? Jawabannya, tidak sah menyembah Allah sebelum mengetahui dengan dalil-dalil yang nyata. Manakah dalilnya disuruh mengenal lebih dahulu? Sabda Nabi Muhammad SAW, "Awaluddin ma'rifatullah." Artinya awal agama itu mengenal Allah. Kemudian lagi, awalu wajibu alal insani ma'rifatillahi ba'iqan. Awal artinya awal wajib atas manusia mengenal Allah dengan seyakin-yakin. Dengan apakah dapat mengenal Allah dengan seyakin-yakin? Jawabannya adalah dengan mengetahui ilmu tauhid dan menjalani jalan-jalan ahli sufiyah. Apakah yang mula-mula diketahui wajib mengenal Allah? Yang wajib mula mengenal Allah ialah dalam syahadat. Apakah sebab difardukan mengetahui syahadat? Jawabannya, sebab difardukannya mengenal atau mengetahui syahadat karena syahadat itu adalah salah satu dari rukun yang pertama dalam rukun Islam. Nanti kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu tanya jawab tentang mengenal Allah dalam syahadat. Untuk sementara, baiklah, kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu menyatakan
fardunya syahadat. Pertanyaannya, apakah arti fardu? Arti fardu itu hampir sama artinya dengan wajib. Apakah takrifnya? Takrif fardu atau wajib diberi pahala. Takrif fardu atau wajib diberi pahala memperbuatnya dan disiksa meninggalkannya. Apakah hukumnya belajar syahadat? Hukumnya belajar syahadat ialah fardu ain. Apakah hukumnya meninggalkan belajar syahadat? Bermula hukumnya orang yang meninggalkan belajar syahadat itu ialah berdosa besar dan disiksa nanti. Apakah sebabnya kita dituntut belajarnya? Karena sejak kita dalam alam arwah hingga kita jatuh ke rahim ibu, kita mengakui bahwa tiada Tuhan, hanya Allah. Dari itu, perjanjian tersebut sebagai amanah kepada kita. Siapa yang mungkir kepada amanah akan dituntut di muka hakim mahsyar dan disiksa karena lengah dan melalaikan akan perjanjian. Pertanyaannya, apakah arti syahadat? Jawabnya, bermula arti syahadat itu menyaksikan. Siapakah yang disaksikan dan siapa pula yang menyaksikan? Yang disaksikan itu Allah yang wajibal wujud, dan yang menyaksikan itu kita. Ada berapa macam yang disaksikan itu? Ada 2 macam yang wajib disaksikan. Apakah yang 2 macam itu? Pertama, menyaksikan Allah. Kedua, menyaksikan Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi. Bagaimana kita menyaksikan keduanya itu? Kita mengakui tiada Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah, dan Muhammad itu sebenarnya Nabi dan Rasul yang pilihan. Berapa bahagian syahadat itu? Bermula syahadat itu ada 2 bahagian. Pertama, syahadat qadim. Kedua, syahadat muhdas. Manakah yang dinamakan syahadat qadim? Bermula yang dinamakan syahadat qadim itu yaitu syahidallahu annahu la ilaha illallah. Artinya telah menyaksikan Allah bahwa tiada ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Dia. Allahu annahu la ilaha illa huwa. Artinya telah menyaksikan Allah bahwa tiada ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Dia, Allah. Manakah yang dinamakan syahadat muhdas? Bermula yang dinamakan syahadat muhdas yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Artinya naik saksi aku bahwasanya tiada yang disembah dengan sebenarnya hanyalah Allah. Apakah faedah syahadat qadim? Bermula faedah syahadat qadim itu ada 3 bagian. Yang pertama, Tuhan menyaksikan dirinya sendiri agar menjadi pelajaran kepada hambanya. Yang kedua, Tuhan melawan kepada syirik al-bari seperti firman Allah Ta'ala, la ilaha illa ana. Artinya tiada ada Tuhan Allah melainkan aku Allah. Maka nyatalah dalam ayat ini Tuhan melawan kepada siapa-siapa yang menyekutukannya. Takzim, yang ketiga, takzim ialah Dianya Allah yang bersifat kebesaran dan ketinggian. Firman Allah Ta'ala,
wa huwal aliyul azim. Artinya dia Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Begitulah faedah syahadat qadim. Mari kita lanjut lagi. Soal apakah faedahnya kita mengetahuinya? Faedahnya kita mengetahui itu adalah supaya menghapuskan sifat rububiyah kepada kita, seumpama takabur, sombong, hasad, dan lain-lain. Dan kita mengakui bahwa Allah itulah yang bersifat kesempurnaan, kebesaran, ketinggian, dan kita bersifat kekurangan, lemah, fakir, hina, tiada berdaya upaya, hanya daya upayanya. Pertanyaannya, apakah faedah syahadat muhdas? Bermula faedah syahadat muhdas itu ada 3 perkara. Yang pertama, kita membesarkan zat Allah Tuhan kita sebagaimana kita baca dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya maha suci zat Tuhanku yang maha besar dan kepadanya segala puji-pujian. Yang kedua faedahnya supaya menetapkan perkataan kita di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullah alladzi amanu bil qawli sabita fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya menetapkan oleh Allah akan mereka yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam dunia dan akhirat. Sebutlah berkekalan, niscaya ingat berkepanjangan. Kecil terinjak-injak, besar terbawa-bawa. Kalau hidup dalam dunia kekal mengucapkan syahadat, niscaya matinya mengucapkan syahadat pula. Pertanyaannya, apakah yang ketiga? Faedah syahadat yang ketiga ialah supaya dapat kita berkekalan ingat tanda-tanda berbakti kepada Allah. Bagaimanakah berbakti kepada Allah? Arti berbakti kepada Allah itu ialah isyarat pada firman Allah Ta'ala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya orang-orang yang berbakti kepada Allah, mereka itu senantiasa mengingati Allah atau menyebut Allah, baik waktu berdiri dan duduk, dan atas waktu mereka berbaring tetap mengingati Allah. Kemudian, adakah syarat-syarat yang dipakai menyaksikan itu? Jawabannya ada. Jikalau tidak cukup syaratnya, tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bagaimana kalau menyaksikan tidak cukup syarat keterangannya? Jawabannya, lihatlah keputusan hakim dunia. Orang yang menjadi saksi tidak cukup keterangan, mereka dituntut dan masuk penjara. Demikianlah di muka hakim pengadilan di padang mahsyar. Apakah syarat untuk menyaksikan itu? Bermula syarat-syarat orang yang menyaksikan itu ialah mengetahui segala akaid dan dalil akli dan dalil nakli. Pertanyaannya, apakah yang dinamakan akaid itu? Yang dinamakan akaid itu adalah bermula yang dinamakan akaid itu ialah tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Manakah yang dinamakan ilmu tauhid itu? Yang dinamakan ilmu tauhid itu adalah yang 20 sifat. Bagaimanakah orang yang menyaksikan Allah tidak mengenal yang 20 sifat itu? Maka orang yang mengucap syahadat sedang di dalamnya tidak mengandung yang 20 sifat itu, maka syahadatnya hampa atau kosong. Apakah wajib syahadat itu bagi manusia? Jawabannya ya. Wajib syahadat itu bagi manusia yang akil balik, muslim, dan wajib kepada orang-orang yang kafir berkehendak masuk Islam. Bisakah menjadi kafir orang yang mengucap syahadat? Bisa jadi kafir orang yang mengucap syahadat sebab menghalalkan yang haram atau kurang salah satu dari rukunnya yang membatalkan syahadatnya. Anak-anak orang yang murtad mengucap syahadat sebelum akil balik, sahkah Islamnya? Tidak sah Islamnya karena belum tentu Islam selama-lamanya. Bagaimana anak orang Islam? Kalau anak orang Islam, sah Islamnya sebelum balik.
karena ibu bapaknya berdarah Islam. Apakah sah syahadat dengan tidak mengetahui maknanya? Tidak sah syahadatnya dengan tidak mengetahui maknanya, karena nyata tidak ada yakinnya dan tidak ada jazam iktikadnya. Orang yang mengucap syahadat meninggalkan yang fardu, apakah hukumnya? Bermula orang yang mengucap syahadat meninggalkan yang fardu, hukumnya fasyik dan mungkin pula hukumnya kafir. Apakah dalilnya? Dalilnya, la farriqu bainal muslimina wal musyriki illa taraka shalah. Artinya, tidak berbeda antara muslim dan musyrik, hanya meninggalkan sembahyang, sedangkan salat itu adalah salah satu rukun yang fardu dalam rukun Islam. Pertanyaannya, dipaksakah orang kafir mengucap syahadat? Tidak dipaksa, hanya orang-orang yang berkehendak masuk agama Islam saja. Bagaimanakah kalau orang-orang kafir dipaksa? Kalau orang-orang kafir dipaksa mengucapkannya, maka syahadatnya tidak sah dan Islamnya tidak sempurna karena batal syahadatnya. Apakah dalilnya tidak dipaksa? Dalil seperti firman Allah, la ikraha fid din, artinya tidak dipaksa dalam memasuki agama ini, hanya siapa-siapa yang ingin. Berapakah fardu syahadat? Bermula fardu syahadat itu dua perkara. Yang pertama diikrarkan dengan lisan, yang kedua ditasdikkan dengan hati. Apakah arti diikrarkan? Bermula yang diikrarkan itu yaitu menyebut berulang-ulang dengan lidah, mengucap lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kalau salah hurufnya? Kalau salah hurufnya niscaya berubah maknanya, maka membawa kepada ketiadaan sempurna. Tetapi atas yang kuasa menuntut atas yang tidak kuasa, terserah. Bagaimana kalau lafaz asyhadu diganti dengan alam atau araf atau akra? Adakah sah syahadatnya? Sah syahadatnya, tetapi yang lebih akmal dan afdal ialah lafaz asyhadu, karena itu lebih cukup dari tiga tersebut. Apakah arti ditasdikkan? Arti ditasdikkan itu yaitu dibenarkan dengan hati. Apakah yang dibenarkan itu? Bermula yang dibenarkan itu ialah keadaan yang diikrarkan itu. Bagaimana caranya membenarkan itu? Ialah hati kita mengakui bahwa ialah Allah yang wajib al-wujud, yang bersifat kesempurnaan, maha suci dari sifat kekurangan. Bagaimana kalau kita mentasdikkan lafaznya atau maknanya? Maka kalau membenarkan lafaznya atau maknanya jauh dari yakin dan jazam, karena lafaznya bahasa Arab dan maknanya bahasa Indonesia. Bolehkah demikian itu dikatakan tasdik? Boleh, tetapi cuma pada zahirnya, sedang pada batinnya tetap hampa atau kosong. Bagaimana mentasdikkan zahir batin? Bermula tasdik pada zahir, melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Sedang tasdik pada batin meyakinkan bahwa Allah itu adalah satu nama yang bersifat kesempurnaan, tidak berdaya upaya segala mungkin, hanya daya upayanya Allah. Demikianlah bab ini. InsyaAllah kita lanjut lagi pada bab berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.